Apa hajatnya? Ya, mungkin dilancarkan. Mana mic-nya, gua akan dengeran. Mungkin dilancarkan rezekinya Pak Haji. Apa? Dilancarkan rezekinya. Lancarin rezekinya. Tinggal gini aja bos. Gua punya 2. Lo tinggal pilih. Lo mau bersekutu sama Allah atau lo mau bersekutu sama setan? Nih, gue punya 2 ilmu. Dua-duanya kaya raya juga, bebas. Yang pertama Pak Haji. Nah, bersekutu sama Allah kan? Nah, berarti lo tinggal bikin tajub Allah bisa gak? Caranya apa? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Jadi itu tuh sudah kita lakukan Pak Haji. Hah? Sudah kita lakukan. Yang mana yang udah? Kayak mandi malam-malam. Bangun jam 00. Iya, terus Bangun jam 00 gak? iya, Senyum. senyum. Mandi pandan 9 lembar. Udah kita lakukan yang dari Tahajud. Sudah. Baca Quran 12 juz. Emang Nih berat. gue kepel loh. Itu emang berat. Tapi banyak bolongnya sih Pak Haji. Gak boleh bos. Anggap aja lo bersekutu sama setan. Anggap aja lo miara babi ngepet. Lo jagain lilin jam berapa? Jam 00 sampai pagi. Coba lo ketiduran. Bohong kalau gak ketangkep sama warga. Anggap aja lo miara tuyul. Emang tuyul kerjanya apa? Malam. Tuyul hobinya apa? Nenen. Nah, tinggal mbaknya berani nggak nenenin suami? Anggap aja suami tuyul kita. Ilmunya gitu bos. Lo bebas. Mau caranya yang gimana? Udah dah, gue bersekutu sama Allah aja. Ya wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, baca Quran 12 juz, ngantuk, lawan. Ngantuk lawan. Karena orang yang miara babi ngepet kan dia ngantuk bos, jagain lilin tengah malam. Emang nggak jagain lilin? Jagain lilin. Coba kalau lilinnya nggak dijagain, ketangkep gak sama warga? Ketangkep. Kok Pak Haji tahu? Lah ini pengalaman. Ini pengalaman. Terus Ada lagi, ini Bos? Pak Haji, apa kita centong-centong, kita udah dapet centong Iya, ya. kita udah dapat centong. Tapi Dari? belum kayak Pak Haji Marco. Mana? Udah dapat dari mana? Kita tuh udah kesini tuh tahun kemarin tuh udah Udah. Pak sering Haji. kesini, udah ikut pencerahan tuh. Centongnya keramat gak? Saya Dapet Pak Haji. dari Pak Dari Haji. waktu itu kita sama Pak Haji tuh udah pernah ketemu di McD. Di McDonald. Iya, di Sedekah berapa? Dulu mobil. Hah? Mobil. Mobil? Iya. Nah lo tinggal praktekin aja kalau lo dapat centong. Sudah Pak Haji. Makanya tadi yang Pak Haji bilang itu. 12 juz gak lo baca Qurannya? Enggak ya nggak bisa lah bos. Jadi itu dia kan tadi saya bilang saya tahun dari 2023 Hah? tuh udah tahu RDAY. Terus Sekarang lo introspeksi, kenapa hajat lo belum terkabul? Nah, iya, Pasti Pak lo Haji. ada kekurangannya. Nah. Lo kurang prihatin, kurang apa namanya? Kurang legowo, apa-apa mau cepet. Nggak bisa bos, mesti proses. ya Pak Haji waktu itu udah pernah bilang. Terus kata Pak Haji udah tinggal yakini aja. Nah kita sudah yakin dan sudah menjalankan. Memang tuh nggak mesti itu emang dari diri sendiri ya. Kita udah jalankan semua itu emang untuk niat kita sendiri, ibadah semuanya. Ya sudah, Hah? mungkin Sudah makanya- apa? Kok lo Sudah. belum terkabul masih miskin? Kenapa? Karena lo kurang legowo bos. Pengennya buru-buru cepet terkabul. Nggak bisa. Nah, makanya mungkin ada yang salah atau ada yang apa? Nggak ada. Semua kan atas seizin Allah. Kayak kita nih ketemu berlima. Iya. Pasti udah seizin Allah. Sekarang kalau sampai lo nggak terkabul nggak mungkin. Waktu datang utang lo berapa ya? 100 miliar. 100 miliar. Lo di sini ngabdi udah berapa tahun? Mau 5. Mau 5 tahun. Sekarang utang lo tinggal berapa ya? Ya tinggal 2 miliar, 1 miliar. Masa lo gak terkabul? Elunya aja yang kurang legowo. Lo maunya buru-buru. Janganlah. Jadi kita harus gimana nih Pak Harus Haji? gimana Pak Haji? Legowo, terima takdir Allah. Lo tuh gak terima takdir Allah. Pengen cepet-cepet. Santai aja. Dia juga kan meraktekin juga kan maksain sedekah mobil Mitsubishi. Kurang, sedekahin lagi Grand Max. Kurang, sedekahin isi toko material. Betul? Betul Pak Haji. Lu mah recehan bos, baru recehan. Ulangi lagi, tenang aja. Kalau lu baru sedekah mobil Honda, tahun berapa tuh waktu itu Honda lu? Lupa Pak Haji. Taruhlah tahun jebot lah. Kalau dijual aku berapa? Misalkan 10 juta. Lebih
Lebih Pak Haji. Berapa? Itu pasaran masih berapa? 40 kali. 40 juta. Terus lo cair 10 miliar. Gue sendiri yang protes sama Allah. Mana mungkin lo sedekah 40 juta cair 10 miliar. Maksud gue jalanin. Syukurin. Nikmati. Gitu loh bos. Kalau lo kan enggak. Mikir. Komen. Terakhir mau jelek. Ngeluh. Sampai kapan ya gue begini ya. Kalau lo ngomong sampai kapan, mana mic-nya? Yang jawab gak mau Allah. Yang jawab Haji Marco. Kapan bisa kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti bakal kebayar utang. Yakin hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di minggu ini. Oh, jadi lo mesti yakin pasti gue bulan ini punya duit 10 miliar. Pasti gue bulan ini punya 10 miliar. Pasti bulan ini gue punya 10 miliar. Pasti gue bulan ini punya 10 miliar. Sambil masak, sambil nyemurin, sambil ya semuanya lah. Tapi lo gak boleh nanya. Kapan ya gue udah sedekah mobil. Gue udah ibadah. Gue udah ini, gue ini. Kata Allah. Lo baru ibadah. Udah perhitungan. Itu kan ibadah lo kan buat ngurangin dosa lo. Bukan buat terkabul. Oh iya benar juga ya. Itu dia Pak Haji. Itu karena dosa lo kan banyak. Coba kalau ditimbang dosa lo. Lo kan harusnya mati kemarin kelindes kereta api. Tapi karena lo sedekah mobil Honda, jadinya lo hidup. Lo sekarang mau perhitungan lo. Mau gue ulangin lagi musibahnya nanti nih. Ada kereta api lewat. Enggak Allah. Ya udah jangan diungkit-ungkit lagi dong. Ah gitu bahasanya. Kita kan suka ngungkit. Gue udah bangun jam 00. Gue udah senyum, gue udah tahajud, gue udah baca Quran. Kok belum ya? Kan itu buat ngurangin dosa. Kan itu buat nutup aib loh. Tapi kita maunya buat terkabul. Oke, gue buka nih. Ini gue buka nih. Kan gitu. Janganlah. Biarlah Allah yang gitu. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Bos. Ini barusan Haji Marco. Pak Haji, aku tadi nggak bisa tidur sama istri gue. Itu kata dia. Iya. Gue kasih hadiah. Gue kasih hadiah tuh. Sound. Buat karaokean dia tuh. Di kamar. Supaya istrinya kebudekan. Ada lagi was? Ada lagi? Iya, kita tuh gimana ya? Iya, jadi tuh Bingung Pak Haji, kayaknya makin kesini tuh kok bukannya makin. Lu tuh nggak bakal terkabul bos. Gue jawab dah. Kenapa? Karena lu tuh berharap. Berharap dari sedekah. Berharap dari ibadah. Berharap dari nolong orang. Berharap dari. Nggak boleh. Betul? Nggak boleh. Jadi berbuat. Kita kan selalu berharap. Nolong orang berharap. Ibadah berharap. Gak boleh. Udah aja legowo. Jadi ibadah lo sebagai pengabdian lo sebagai kepada Allah. Kalau lo kan enggak buat ngugurin doang. Gue sholat biar ngugurin. Enggak lah. Ada lagi? Jadi tuh apa ya Pak Haji? Saya juga pengen kerja lagi, cuma karena anak-anak masih kecil. Ngapain kerja? Gue nggak setuju lo kerja. Ngapain usaha? Ngapain apa ya, Pak usaha? Haji? Gue nggak setuju lo usaha. Terus Lo tinggal nenenin tuyul aja nih satu. Tuyul kadaluarsa. gini Pak Haji. Dulu saya kerja udah berapa tahun tuh lumayan. Terus akhirnya keluar. Nah, di tempat kerjaan sekarang ini Bos, gue potong ya. Iya. Emang lo nggak lihat Presiden Prabowo ijab jadi wakil presiden sama Megawati gagal. Dia ijab lagi.
jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, ijab lagi jadi presiden sama Gibran jadi. Lo coba terus ijab. Lo ijab, kalau punya duit ya sedekah. Makan lo dikurangin, jangan 3 kali, sehari sekali. Gue juga kadang bilang, betul, kurangin makan lo, prihatin. Itu yang penting anak mah nggak bisa diajak prihatin, ya udah yang penting lo prihatin berdua. Begitu bos, lo ijab lagi gitu. Ada tamu gue, Ji gue mau ketemu gue, nggak ada, lo ngapain ketemu? Belum ada perubahan, lo ngapain ketemu? Ijab, lo ijab dulu ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin, ibarat doanya pesawat, amin anak yatim roket. Oh, amin anak yatim roket. Oh, ada lagi? Boleh ngomong? Apa? Kalau dibilang anak yatim, saya ini loh. Hah? Ini kan udah kadaluarsa. Anak yatim kadaluarsa. Maksudnya anak yatim yang masih kecil bos, yang belum akil balik. Jadi lu usap kepalanya, lu cium keningnya ibu yatim. Ibu yatim Nanti kan keluar SP3 dari bini lo, surat pemberhentian jadi suami. Terus sama ini Pak Haji, karena kita ya itu kali ya kurang bersyukur, terus sibuk dengan kekurangan itu tadi. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Jadi saya ngerasa juga kayaknya sama suami tuh jadinya tuh nggak hangat, nggak harmonis. Sekarang lo mau cerai apa mau lanjut pernikahannya? Minta nasehatnya kali Pak Haji. Apa? Minta nasehatnya. Ya nenen. Nggak ada cara lain nenen. Ada lagi? Apa lagi bos? Saya bingung. Pakai mic. Nenen tuh bagus banget mbak. Mungkin 2 hari lalu ya 3 hari lalu pagi anak-anak pada sekolah, saya mama biar dapat rezeki hari ini, nenen dong kita. Terus istri saya biasa ngusapin kabul rezeki datang. Setelah selesai, maaf neneknya juga kadang-kadang saya pakai tangan juga ke bawah. Ngobel. Enggak pak, cuma main jari aja Pak Haji. Ngobel. Iya. Terus 10 menit kemudian telepon, Bu Haji, saya ada uang 1.300.000, mau terima enggak? Emang kenapa? Soalnya tuh kan harusnya itu 3 juta, tapi ada 1.300.000, mau terima enggak? Takutnya saya kepake katanya buat bayar utang bulan depan. Ya udah, terima itu 1.300.000, walaupun maunya kecil. Tapi itu apa? Disyukurin nanti bisa angka gede. Bisa lebih besar lagi. 10 menit doang itu. Nenen. Kita senang-senang. Kata Pak Haji kan kita berbagi apa? Ilmu kasih sayang. Harmonis. Cinta kasih, terima kasih. 10 menit demi Allah. Nyusu kan Pak maksudnya? Hah? Nyusu nenen itu kan? Nyusu. Ya, Nusu nenen. tuh nenen. Jadi lo buka BH bini lo, sambil lo rayu-rayu bini lo, sambil nenen gitu. Sambil nenen, nanti ubun-ubun lo didoain sama bini lo. Bos, ini nenennya 3 hari yang lalu, tadi malam dia habis ribut sama istrinya, tapi alhamdulillah tuh gue beliin tuh 2 juta. 2 juta. Tapi Pak Haji ingat juga pas kita kan walaupun pisah ranjang terus malam karena ada sesuatu yang gak enak banget. Sebelum berangkat pagi-pagi atau kan saya datang ke sini jam 1-an. Jam 9:30 saya udah mau ke apa? Mau kandang gitu. Maafin ya. Biasa ibu-ibu, kita harus minta maaf duluan. Pegang. Gimana tangannya? Minta maaf bini lo, ngomongin tangannya mana? Maafin ya. Kepalanya ke sono, tangannya gimana tangannya? Tangannya. Hah? Tangan. Maafin Enggak, tangannya ya. minta Ya, maaf. Ma. Minta maaf apa gitu. Minta maaf apa? Oh, begitu. Minta maaf gak? Minta maaf nggak? Itu ya udah gitu dong. Iya mah minta maaf ya gitu. Tapi tetap Nenen. kamu berangkat ya. Pegang. Walaupun dia agak mukanya kemana tapi ya kita mah
syarat kalau kita cari berkah. Romantis. 4 kali berangkat, alhamdulillah. Gue beliin Dapet buat Son itu. 2 juta. Bos, lo pokoknya mesti datang ke RDI, muka lo nggak boleh cemberut. Tadi gue lihat mukanya cemberut. Nggak taunya dia habis ribut sama istrinya. Nggak bisa tidur sama anak. Biasa di kamar kita pakai AC. Anak saya nggak mau pakai AC, alasannya suka masuk angin. Jadi saya nginep di kamarnya anak saya yang nomor 2. Itu saya baru tidur, tiba-tiba kakinya jebrut, nendang. Terus kalau nggak langsung pelak kakinya ke kakinya ke kepala saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur. Jadi dia tadi asem, gue bilang, ya udah, gue beliin aja karaoke 2 juta buat nyanyi, gue bilang gitu. Oh, ini fadilahnya tadi mau berangkat megang nenen istri. Demi Allah. Ada aja rezekinya. Lo coba romantis, bos. Romantis. Boleh gak Pak Haji gue habis nenen lanjut ML? Gue setuju. Gue setuju, jempol 2. Di mana gue ML-nya? Boleh di atas panci, boleh di atas kulkas, bebas, lo atur waktu. Boleh gak Pak Haji kalau gue lagi ML video call sama Haji Marco? Gue setuju. Gue setuju, gue setuju. Nanti Haji Marco jadi wasit. Prit! Offside! Tendangan bebas. Ada lagi bos? Tapi emang harus begitu ya Pak Haji? Harus. Teteh, Harus. Teteh, ya pokoknya kita nih kita kan lagi ada anugerah ya. Kita maaf sebab alih kekurangan. Jadi cara apa lagi kira-kira yang kita mau jualan harus punya produk. Jualan udah. Jualan harus punya produk, harus punya tempat, harus ada pelanggan, segala macam kan. Ya udah kita yang ada aja, mama, papa. Mama kita jualan nenen. Jualan nenen, papa Papa yang beli ya. Iya. Itu. Lo jualan ayam kriuk udah, jualan baju udah, jualan apa udah. Lo belum jualan nenen. Iya. Anggap aja nih pembelinya nenen. Gitu. Pokoknya yakin, Lo menang yakinin, banyak lo tahu. yakinin pokoknya harus yakin. Kedua nih bos, nih dengerin nih. Setan denger gak setan? Setan nomor 1 yang diganggu ekonomi dulu. Kedua, setan yang diganggu rumah tangga. Ketiga, the best, setan yang diganggu perceraian. Pada saat kita cerai, amit-amit jangan sampai, dia dapat mahkota namanya Dasim. Dan dia sudah tidak bekerja. Dan dia udah nggak bekerja karena dia udah top dari top. Kalau ibarat multi level marketing tuh udah paling atas pemilik. Jadi yang diganggu sama setan apa? Ekonomi. 2, rumah tangga. Lo ekonomi udah diobrak-abrik sama setan. Sekarang lagi rumah tangga lo diobrak-abrik. Kalau sampai lo kalah, setan yang menang. Lebih baik kita lawan tuh setan. Siapa yang berjuang? Lo. Jenderalnya gue. Jadi lo prajuritnya, lo yang berjuang di medan perang. Jadi lo ML aja berdua, gue cuma penonton. Lo yang ML, gue yang ngaceng. Lo yang ML, gue yang stres. Iya Pak Haji, kayaknya udah sampai bukan tahap ekonomi aja, kayaknya udah sampai ya itu tadi. ke rumah Iya tangga makanya itu. jangan. Udah ML. Mulai hari ini. Mulai hari ini ML. Mulai hari ini nenen. Mulai hari ini. Lo praktekin. Lo lihat hasilnya. Gue maunya bulan ini cair 10 miliar. Bisa? Ada lagi? Satu lagi Pak Haji. Apa? Sekarang saya Hah? ini kerja kan. Apa? Saya sekarang kerja pegawai swasta. Baiknya ini saya emang lagi coba untuk cari-cari lagi yang lebih baik ya. Itu bagaimana ya Pak Haji? Bos, kan lo belum nenen. Lo nenen dulu, baru nanti Allah nyelesain dengan hajat lu. Misalkan lo pengen jadi pemilik, pengen jadi direktur utama. Mendingan lo besok Sabtu berdua paksain datang ke RDI, kan ada seminar gratis. Kalau di sini kan nggak gratis, mesti bayar 10 juta. Lo datang besok hari Sabtu, pembicaranya direktur utama bank, dirutnya bank, presiden komisarisnya bank, komutnya bank, namanya Mbak Nadia. Nah, dia bicara cara menghindari debt collector dan utang lunas bulan ini. Dan punya duit 10 miliar. Lo tinggal nonton aja besok hari Sabtu ya, jam 7. Nggak live. Jam 7 pagi, nggak live. Soalnya kalau live, nanti debt collector juga bikin strategi lagi. Jadi yang bicara dirut
Direktur utama langsung. Lo paksain datang. Harus datang hari Sabtu pagi jam 7. Nggak live. Oh ini kan live kita. Terus apa lagi, Bos? Iya, satu lagi nih Pak Haji. Jadi orang tua saya, Hah? terutama ibu saya, ini kan hubungannya nggak akur ya sama istri saya, pasti selalu ada aja. Jadi mungkin Bos, gue tepok ya. Hampir ibu mertua kita, ibu orang tua kita tidak akur sama mantu. Dah gue jeblotin deh. Kok gitu? Betul? Kenapa tuh Haji? Emang begitu dari sononya. Tapi enggak, di gue yang akur banget. Siapa bilang? Yang akur yang ekonomi di atas, yang ke bawah nggak ada yang akur, betul? Iya itu banget. Jadi ibu kandung laki-laki tidak akan akur sama mantu perempuan kalau ekonominya di bawah rata-rata. Itu akur di atas rata-rata punya mobil. Coba kalau naik angkot, gak bakal. Nah itu alasannya apa Haji? Ya lu mesti kaya dulu, makanya nenenin dulu, ntar lo akur. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya, ini ngalamin. Iya jadi tuh kayaknya tuh ya, maksudnya aku merasa, ya bapak maaf ya, ya anaknya yang kurang gitu kan Haji ya. Harusnya kan aku tuh apa sih, dia mengayomi. Nggak mungkin. Hati, tapi kok malah justru kayaknya tuh aku yang Disalahin. Emang Iya. begitu, namanya mertua perempuan begitu. Emak gue juga begitu sama bini gue. Betul? Betul? Lo tanya emak gue sekarang tuh ada Eyang. Lo tanya nih kameramen. Kameramen bini lo berapa? Kameramen. Bini lo berapa kameramen? Mas, Jack. Bini lo berapa? Hah? Tuh 5. Dia pura-pura budak aja lo. Kalau nggak dipanggil namanya Uje, namanya kameramen din. 5. Jadi ibunya dia nggak suka sama bini-bininya itu 5, nggak suka. Kenapa? Karena bini-bininya blow on. Makanya dia mau kawin yang ke-7. Gue bilang jangan, yang ke-6 dulu. Nggak mau yang loncat. Emang begitu Mbak. Ini gue alamin, betul? Gue ngalamin. Bini gue nggak akur sama emak gue. Tapi setelah kaya raya, waduh sayangnya luar biasa. Cuman biar kayak raya. Ya tapi dinenenin dulu dong. Bisa? Oke? Deal? Bisa gak? Kapan mulai nenen? secepatnya Pak Haji. Ampret, ntar Iya malam. Pak Haji. Perjalanan jauh Pak Haji, ini hujan juga loh. Lo kan naik apa sekarang? Motor. Bisa gak lo yang bawa motor, ibu lo buka resletingnya? Mesti begitu. Tangkap ntar. Siapa yang mau nangkep? Nanti kan gue dari sini bawa patwal. Jadi lo buka resleting lo, ibu nggak boleh pegangan selain megang alat kelaminnya suami. Remes pegang. Jadi kalau dia ngebut tinggal dipencet. Oke? Sip, terkabul.